Kalau kapitalnya itu bertumbuh luar biasa cepatnya, itu akan mensejahterakan negara. Iya betul, yang sejahtera negaranya. Rakyatnya? Nah, manyun rakyatnya. Jadi bapak-bapak, bicara tentang mata uang, uangnya uang kertas. Bicara tentang PDB, produk domestik bruto, pertumbuhan ekonomi di pasar KW. Pertumbuhan ekonomi, katanya Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi sekarang kayaknya bagus deh, 4,9%. Bagus, iya, tapi KW. Kemudian apa? Nilai tukar mata uang, inflasi. Itu inflasi muncul gara-gara KW, Bapak-bapak. Jadi kalau kita menampilkan angka inflasi, pengangguran, ya kan, dan cukai itu di pasar KW. Itu KW. Jadi Indonesia utangnya 8.000 triliun untuk KW itu goib. Tapi yang ada kitanya yang kena terus yaitu apa? Pajak naik terus. Tiba-tiba bayar tol. Loh kok kurangnya balansnya nggak cukup. Itu bayar tol. Oh rupanya udah naik harga tol. Nggak tahu kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pembahasan ekonomi, tentu saja hal yang sudah sering dilakukan setiap menjelang akhir tahun, ya kan? Dan setiap akhir tahun itu kalau pembahasan ekonomi yang ditampilkan adalah angka-angka. Angka-angka statistik ekonomi yang kemudian berdasarkan data-data tadi dianalisa. Saya ingin mengajak, khususnya yang hadir di sini, dengan pendekatan yang berbeda. Saya ingin mengajak melihatnya dari sisi yang lain. Pertama, dengan alasan karena waktunya singkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membahas angka-angka, itu yang ada melelahkan. Capek kita bahasnya. Apalagi kalau sudah ngomong tadi utang Indonesia 8.000 triliun. Capek nggak Pak dengernya? 8.000 triliun. Nah sekarang kita lihat dari sisi yang lain. Saya ingin tampilkan, mohon izin, menampilkan slide. Nah, saya boleh menyampaikannya dengan berdiri nggak? Silakan Pak. Boleh ya? Boleh silakan. Baik. Mohon izin. Silakan. Pertama-tama Bapak-bapak jangan lihat para pembicara yang depan sini. Lihat layar. Karena para pembicara di sini ada di depannya. Jadi saya membahasnya dari transaksi ekonomi. Ini adalah model transaksi ekonomi yang genuine, ori. Ya, kalau bapak-bapak beli onderdil mobil, pasti yang dicari ori. Kalau duitnya ada. Kalau duitnya nggak ada, KW. Ya kan? Nah nanti saya jelaskan ekonomi yang ori sama ekonomi yang KW. Gitu. Jadi yang saya tampilkan ini adalah model transaksi ekonomi yang ori. Ori maksudnya apa? Dari sejak dahulu kala transaksinya ini. Pertama, ada dua jenis masyarakat, barat timur. Masyarakat yang pertama adalah rumah tangga atau boleh dibilang investor. Masyarakat yang kedua adalah produsen. Antara masyarakat, investor, dan produsen bekerja sama. Yang bekerja samanya produsen memproduksi barang, masyarakat investor berinvestasi kepada produsen untuk memproduksi barang. Setelah barang diproduksi oleh produsen dijual dan dibeli oleh masyarakat investor. Kurang lebih begitu deh singkatnya. Belinya pakai apa? Pakai uang. Nah sejak lama ya begitu. Ketika ada transaksi pertemuan seperti itu, terjadinya di pasar. Jadi ada pasar di situ. Ada kerjasama, ada pasar. Ini adalah
model transaksi ekonomi ori genuine. Terlepas dari nanti kalau kita pakai teori-teori yang teori kapitalisme, teori segala macam, merkantilisme segala macam, ini sebenarnya transaksi ekonomi ori. Ya. Jadi nanti tolong operatornya saya kasih aba-aba next gitu ya. Oke. Berikutnya, nah next. Nah, next. Ada instruksi next. Mana next? Nah, bingung kan? Ini terlalu canggih teknologinya soalnya. Nah, ini ditutupin sama kursi-kursi di sini. Ya kan? Jadi pembicara terpaksa harus menyingkir dari tempatnya. Karena ini penting ini yang di bawahnya itu. Ya. Bapak-bapak sekalian, ini adalah transaksi berkembang sedemikian rupa ketika masyarakat investasi ingin berinvestasi kepada produsen dengan uang, lalu pada saat itu muncullah kreativitas masyarakat. Ini kayaknya ada peluang bisnis yang luar biasa nih. Peluang bisnisnya di mana? Peluang bisnisnya ada uang yang mengalir kepada produsen dalam bentuk kerjasama. Kayaknya kita perlu juga nih adakan sebuah bisnis lembaga yang ngumpulin para investor, ngumpulin uangnya para investor untuk disalurkan kepada produsen. Disalurkan produsen. Nah, kan jadi sibuk panitianya kan? Nggak apa-apa, biarin aja. Nah, dari sini muncul lembaga keuangan. Yang tugasnya lembaga keuangan tadi ngumpulin dana dari masyarakat yang mau berinvestasi, nanti oleh lembaga keuangan disalurkan kepada yang mau pinjem. Sederhananya begitu. Inilah cikal bakal munculnya ekonomi KW. Nah gitu loh. Udah ori, muncul kreativitas, orang-orang hebat, orang-orang pinter mencari peluang bisnis. Dia bikinlah lembaga keuangan yang ngumpulin uang dari masyarakat. Mereka menjanjikan nanti dapat tambahan dari uang yang dikumpulkan. Lalu mereka mengatakan kepada produsen yang pinjam uang, silakan pinjam lewat kami, dalam hitungan singkat langsung bisa dapat duitnya. Tapi kalian bayar bunga. Itu yang terjadi. Ketika itu yang terjadi, muncullah lembaga namanya perbankan. Lembaga perbankan. Lembaga perbankan tugasnya apa? Funding ngumpulin dana dari masyarakat, lending, minjemin lagi ke masyarakat. Pakai apa? Bunga. Nah, di sini muncul nih, KW-nya di situ tuh. Ketika muncul bunga, orang makin suka, enak juga ya. Taruh uang, uangnya bertambah. Ya kan? Begitu juga produsen yang mau pinjam uang bisa ngambil dari bank cepat juga. Ini berkembang sedemikian rupa dan kemudian perkembangannya semakin dahsyat. Semakin dahsyat maksudnya apa? Ini kayaknya kalau ini berawal dari cara berpikirnya produsen. Produsen dia mau pinjam dana dari bank, kok bunganya gede banget ya? Cari akal, gimana caranya bisa dapat dana dari masyarakat dengan yang murah, nggak lewat bank. Keluarlah ide, mari kita terbitkan saham. Karena kalau diterbitkan saham, dibeli oleh masyarakat, maka produsen akan mendapatkan dana murah. Ketimbang pinjam dari bank, bunganya gede, mendingan jual saham. Diterbitkanlah saham. Ketika diterbitkan saham, kenapa kembali ke awal? Kembali ke ori. Nah jadi, keluar nih, berkembang lagi, kayaknya kita jual saham aja nih, dapat dana murah dari masyarakat. Berbondong-bondong masyarakat beli saham tadi. Melalui apa? Melalui yang namanya pasar modal. Jualanlah para produsen, jualan saham di pasar modal. Jual saham di pasar modal, orang beli. Jadi investor kan pokoknya cari yang mana untungnya paling cepat. Kalau investor beli saham tujuannya bukan untuk dapat dividen, tapi untuk dapat capital gain. Beli hari ini, jual besok.
Itu dunia saya banget dulu. Gitu. Makanya baru sadar kalau itu ternyata haram. Dan saya ikut transaksinya bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Kemudian pasar modal juga kurang seru juga. Bikin lagi pasar berjangka. Pasar berjangka ini artinya apa? Beli sekarang, kirimnya 2 minggu lagi. Itulah transaksi minyak. Minyak bumi, gas, kelapa sawit. Itu modelnya transaksi berjangka. Beli sekarang, kirimnya 2 minggu lagi. Tujuannya apa? Biar nggak terpengaruh sama inflasi. Kenapa? Karena ada inflasi di situ. Tidak terpengaruh dengan gejolak pasar. Nanti muncul lagi ada namanya hedging. Wah, kalau bapak-bapak saya pakai teori itu nanti tambah bingung. Mendingan kembali lagi ke bingung pasti. Nanti ada hedging fund. Waduh, lepot lagi. Lalu juga berlaku pasar uang. Kenapa? Ada orang yang tiba-tiba mau bangkrut, pengen pinjam hari juga ada nggak? Susah kalau ke bank. Jual saham juga belum tentu laku. Ya, muncullah namanya pasar uang. Pasar uang itu bisa pinjam dalam waktu semalam, namanya overnight. Bunganya overnight, bukan lagi bunga sebulan, tapi bunga per malam. Itu namanya pasar uang. Bapak-bapak pernah ketemu pasar uang? Kalau pasar Rebo tahu di mana? Pasar induk tahu di mana? Pasar uang di mana? Nah loh, pasar uang itu pasar goib. Makin KW kan? Pasar uang. Lebih canggih lagi turunan-turunannya namanya pasar derivatif. Yang KW dengan yang ori bedanya di mana? Beda pasarnya. Real, kalau yang ori pasarnya pasar real. Ya. Tapi kalau yang KW namanya pasar non real. Tambah pusing nggak? Kok pasar nggak real itu gimana ceritanya? Goib. Namanya juga pasar non real. Nah, dari sini kita semua sudah bisa paham. Dari warnanya aja udah saya bedain. Yang merah-merah itu, pasar KW. Disitulah kemudian baru kita membahas statistik ekonomi yang membahas tentang distribusi, tentang kepemilikan. Ini nutupin yang sebelah sana tuh. Mata uang yang ori, mata uang transaksi yang ori, itu pakai emas. Itu sudah ada sebelum Adam Smith lahir. Tiba-tiba Adam Smith lahir, ngerubah itu. Apalagi kemudian muncul muridnya Adam Smith, namanya John Maynard Keynes. Lahirlah yang perjanjian Bretton Woods itu, tahun 1944. Sementara si Adam Smith lahirnya 1723. Khilafah Utsmani 1715 sudah ada. Transaksinya ori. Muncullah Adam Smith, ini yang bikin gara-gara nih. Adam Smith. Kalau kapitalnya itu bertumbuh luar biasa cepatnya, itu akan mensejahterakan negara. Iya betul, yang sejahtera negaranya. Rakyatnya? Manyun. Rakyatnya. Jadi bapak-bapak, bicara tentang mata uang, uangnya uang kertas. Bicara tentang PDB, produk domestik bruto, pertumbuhan ekonomi di pasar KW. Pertumbuhan ekonomi, katanya Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi sekarang kayaknya bagus deh, 4,9%. Bagus, iya, tapi KW. Gitu loh. Permintaan dan penawaran, supply dan demand, pengaruhi harga dan seterusnya, itu di pasar KW. Kemudian cadangan devisa, wah Indonesia tenang, bisa ngutang banyak. Kenapa cadangan devisanya banyak? Itu KW. Berikutnya lagi, kalau next lagi di sebelah sana ada tulisan lagi tuh. Yang ketutupan nama pembicara juga. Lama-lama pembicaranya kita suruh pulang aja. Biar nggak nutupin layar. Habis layarnya gede banget, cakep kan? Ya, biar kita bikin repot pembicaranya. Ya kan?
Nanti setelah ini nggak tahu yang lainnya pakai begini apa enggak. Kalau saya ekonomi harus gini, bapak-bapak. Kalau saya cuma ngoceh doang, bingung pasti. Pakai ini aja masih bingung. Kemudian apa? Nilai tukar mata uang, inflasi. Itu inflasi muncul gara-gara KW, bapak-bapak. Jadi kalau kita menampilkan angka inflasi, pengangguran, ya kan, dan cukai itu di pasar KW. Itu KW. Jadi Indonesia utangnya 8.000 triliun untuk KW itu goib. Tapi yang ada kitanya yang kena terus, yaitu apa? Pajak naik terus. Tiba-tiba bayar tol, loh kok kurangnya, balansnya nggak cukup. Itu bayar tol. Oh, rupanya udah naik harga tol, nggak tahu kita. Tingkat pengangguran dibahas di statistik itu. Jadi bapak-bapak, kalau kita ngebahas ekonomi, jangan ikut-ikutan KW ngebahasnya gitu maksud saya. Bahaya. Yang terakhir tentang kekayaan dan kemiskinan. Itu juga kekayaan dan kemiskinan yang KW. Kalau begitu, next. Next. Woi, next woi. Ini operatornya malah ikut nonton dia. Bukannya jago. Nah, kenapa saya merah? Ini zona merah perekonomian yang ada sekarang. Gara-gara si Adam Smith. Dia belum lahir, ekonominya ori. Begitu dia lahir, KW. Itu Adam Smith tuh. Kalau orangnya masih ada, saya samperin dia. Ini yang namanya zona merah. Dan ini yang membuat kita semua di seluruh dunia sengsara. Maka tadi dikatakan, katanya Sri Mulyani, berapa orang kaya? 4 setara dengan 100 juta. Gara-gara ini 4 orang mewakili 100 juta. Kalau dibilang, oh pendapatan per kapita Indonesia sekian dolar. Pendapatan per kapita itu pendapatan orang kaya dibagi rata sama penduduknya. Tapi uangnya nggak pernah sampai ke penduduk. Cuma dibagi rata doang. Itu kan namanya KW itu. Namanya pendapatan per kapita. Tapi kita nggak saing dapat 500 dolar sebulan. Next. Woi, next woi. Nah, ini zona hijau. Kalau bicara zona hijau, next. Baru kita bicara tentang distribusi kekayaan. Di zona hijau baru kita bicara tentang mata uang. Mata uangnya emas. Di zona hijau baru kita bicara pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonominya ori itu keren banget, bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak kesini datang ke acara ini, nggak ada yang naik busway. Mungkin minimal naik Avanza. Permintaan dan penawaran itu tidak berhubung langsung dengan persoalan kelangkaan barang. Cadangan devisa, karena emas, ya cadangan devisanya emas. Kalau emas, nggak ada yang bisa utak-atik. Berikutnya lagi, next. Kita bicara nilai tukar. Nilai tukar emas nggak akan pernah bergeser sedikit pun sampai hari kiamat. Saya harus ngomong sampai hari kiamat nih, karena yang menjamin Allah. Pajak dan cukai ada pajak dan cukai, tapi nanti lihat kondisi ekonominya. Jadi pajak dan cukai ini pajak syar'i. Utang individunya syar'i. Nggak ada bunganya. Kalau minjemin, nggak ada bunganya. Negara ngutang, boleh saja bisa jadi ngutang, tapi nggak ada bunganya. Tingkat pengangguran, ada nggak yang nganggur? Ada, tapi dijamin sama negara nganggur. Iya, terserah bapak-bapak nanti kalau udah pakai yang zona hijau, mau nganggur silahkan, dibiayain, tapi diverifikasi dulu, gitu. Yang terakhir kekayaan dan kemiskinan, kekayaan dan kemiskinan syar'i, nah gitu. Kayaknya syar'i, bukan kayak dari sini nih, kayak merah, itu makin besar kekayaannya, makin cepat dimasukkan neraka. Ini yang merah nih.
Banyak orang kan, kata tadi 4 orang itu, 4 orang mewakili 100 juta orang. Itu duluan masuk neraka tuh. Berikutnya yang 100 juta. Kenapa? Jumlah tabungan masyarakat Indonesia di bank itu mencapai 7.000 triliun. Artinya 7.000 triliun itu dapat bunga. Itu ada di zona merah itu. Tabungan bapak-bapak, kalau ada di BCA misalnya, dapat bunga. Itu bapak-bapak uangnya termasuk di zona merah. Ayo, gimana? Jadi kalau begitu, saya nggak perlu repot-repot menjelaskan kemana arah pembicaraan kita. Ya kan? Karena udah clear nih. Daripada saya sajikan, saya punya ada slide banyak tuh, angka-angka pusing. Kita lihat angka begini aja nih cara bahasnya, gampang. Jadi arah pembicaraan kita kemana? Kalau kita bertahan di zona merah, berarti kita sama-sama pengen masuk surga, yang masuk neraka nih. Kalau kita pengen masuk neraka, tetap aja di sini. Ya kan? Kalau kita biarin nih ekonominya begini. Nah, ya udah gitu aja deh. Ya. Subhanallah ini diagramnya sangat simple Bapak-bapak ya, bahwa Indonesia ternyata 8.041 triliun hutang itu ada di zona merah. Artinya uangnya uang goib. Makanya sebenarnya di zona real itu nggak ada uang. Banyak pedagang di pasar mengeluh, ini kok kenapa jualan sepi sekali gitu ya. Dan ternyata banyak rakyat Indonesia juga terjerat pinjaman online karena mudahnya mendapatkan uang yang goib gitu ya. Maka tidak salah Vox Populis menyatakan 65% rakyat Indonesia itu terkena atau terjerat pinjaman online dan menyebabkan banyak kasus bunuh diri atas itu. Maka pertanyaan sederhana ini Pak Tun Kelanaja ya, dengan diagram yang sangat sederhana tadi dan zona merah yang mengakibatkan ekonomi Indonesia dan rakyat Indonesia mengalami banyak kerugian, kemiskinan dan lain-lain, lantas solusinya seperti apa? Ya, ya tanya audiens saja. Gimana Bapak solusinya? Kembali ke zona hijau. Langsung bisa dijawab. Caranya gimana? Tinggal caranya nih. Caranya gimana? Enggak, sebelum caranya. Sebelum caranya? Siapa yang tanggung jawab untuk mengembalikan ke zona hijau? Penguasa. Pimpinan. Pimpinan apa? Negara. Mau nggak pemimpinan negara kembali ke zona hijau? Mau? Kalau ada pimpinan negara yang mau kembali ke zona hijau, dalam waktu singkat dia nggak pimpinan negara, bubar dia. Jadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita, bapak-bapak. Kitalah yang akan mengembalikan ke zona hijau. Nah, itu tanggung jawabnya. Kalau kita yang bertanggung jawab, karena kan kita nggak masuk neraka, maka mari kita sama-sama, jangan sendiri-sendiri, sama-sama kita ke zona hijau. Mungkin nggak bapak-bapak? Mungkin nggak? Ya sudah, selesai kalau gitu. Mungkin. Kecuali jawabnya, nggak mungkin. Oke, saya jelaskan kenapa nggak mungkin ya gitu. Tapi kalau mungkin, ya sudah, mari kita sama-sama bergerak. Bergeraklah, jangan diam aja. Ayo kita bergerak ke zona hijau. Sebab, kalaupun kita tidak berhasil kembali ke zona hijau, upaya kita itu yang nanti membuat kita masuk surga. Upaya kita. Karena Allah bukan lihat hasilnya kan, yang dilihat upayanya. Mari bapak-bapak, ayo kita ikut saya. Ikut saya kembali ke zona hijau. Kita sudah sepakat tadi kembali ke zona hijau. Bukan bertahan di zona merah. Di zona merah itu akan membuat kita masuk neraka. Jadi kembali ke zona hijau. Dan untuk kembali ke zona hijau, maka tidak akan terjadi lagi hutang-hutang yang gila-gilaan gitu. Ya. Amerika saja sekarang utangnya sudah 33 triliun US dollar. Kalau pakai kalkulator di handphone, jebol itu. Kali 15.000. Ya. Dan kalau kita kembali ke syariat Islam, ke zona hijau, kembali ke syariat Islam, maka
Artinya tadi saya sangat setuju sekali, ya, udah rusak dia sistem. Kalau kembali ke syariat Islam secara kafah, maka negara ini akan memiliki kekayaan yang luar biasa di zona hijau. Kekayaannya seperti apa? Hitung aja paling sederhana lah. Sekarang kita ambil dari minyak. Katakanlah produksi minyak setahun 38 juta barrel. 38 juta barrel dengan harga minyak lifting sekarang itu 82,67 US dollar. Saya kasih diskon lah, $50 saja. Kalau $50 itu artinya dari minyak saja perolehan kita sudah mencapai 960 miliar US dollar. Setara dengan 10.000 triliun rupiah. Baru minyak nih. Ya. 10.000 triliun rupiah. APBN Indonesia 2023 dan 2024 nanti baru sampai 2.600 miliar dolar, 2.600 triliun rupiah. 2.600 triliun rupiah tuh. Sementara kalau kita kembali kepada syariat Islam yang khafah tadi itu, kekayaan kita dari minyak doang itu 10.000 triliun rupiah. Geblek banget kalau kita nggak mau kembali ke zona hijau itu. Ya kan? Dan kemudian, untuk bisa kembali kepada Islam yang kafah, kita harus berjuang. Dan, ini catatan kita nih, kita berjuang atau nggak berjuang, Allah akan memenangkan Islam. Allahu Akbar. Tinggal kita mau pilih ikut berjuang atau enggak. Kita berjuang atau enggak berjuang, Allah akan menangkan. Nah, sekarang kita mau pilih mau berjuang atau enggak, gitu aja. Dan sekarang negara ini bukan sedang tidak baik-baik saja, tapi negara ini sedang tidak mendapatkan barokah dari Allah. Walau ana ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa menerapkan Islam secara kafah, akan diberikan barokah dari langit dan bumi. Walakin kazzabu fa aqasnahum bima kanu yaksibun. Kita ini ingkar semua nih. Akhirnya nggak dapat barokah dari langit dan bumi. Padahal bumi aja, minyak aja udah 10.000 triliun rupiah. Ini akal sehat kita tuh sudah ada di mata kaki kita nih. Kembalikan lagi ke kepala kita. Berjuang. Mari kita berjuang. Dan itu pilihan yang terbaik buat kita. Kalaupun kita tidak berjuang, Allah akan memenangkan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.